Pertama-tama akan dijelaskan bab 1. Bab 1 ini berisikan ketentuan umum mengenai hal-hal yang terkait dengan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, apa sih arti ASN itu sendiri? ASN sendiri diartikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi ASN ini adalah profesinya. Kalau pegawai yang bekerja dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut dengan ASN, pegawai ASN. Jadi ini pegawainya. Lalu, apa itu PNS? Nah, PNS adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Lalu, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sendiri adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Selanjutnya, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, maka dari itu, untuk mewujudkan terdapat pengolahan ASN atau dapat kita sebut juga sebagai manajemen ASN. Dan untuk menunjang manajemen ASN, terdapat sistem informasi berupa rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegritas dengan berbasis teknologi. Selain itu, juga ada sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi komputer dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Jadi adanya sistem tersebut tuh mengartikan bahwa sebagai pegawai ASN itu murni dinilai dari kemampuan yang ada dalam diri tanpa memandang latar belakang dan fisik. Oke, kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini berisikan pasal 2 sampai 5, yaitu asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Seseorang yang ingin memiliki kualitas diri yang tinggi diibaratkan sebagai suatu bangunan kokoh yang memerlukan pondasi yang kuat agar apapun yang dibangun di atasnya itu tidak runtuh atau tidak rubuh. Maka dari itu butuh suatu aturan sebagai pedoman manusia agar apa yang dilakukan tidak keluar dari jalurnya. Seorang pegawai ASN untuk meningkatkan kualitas diri dalam mengerjakan kewajiban terhadap negara, maka membutuhkan suatu asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan etika perilaku. Nah, pada bab ini diuraikan hal-hal apa saja yang harus diterapkan dalam pikiran dan perilaku sebagai pegawai ASN. Nah, di sini teman-teman bisa baca dan merenungkan agar kita sebagai mahasiswa STAN dapat menumbuhkan pikiran dan perilaku yang akan kita lakukan ke depannya itu seperti apa sebagai pegawai ASN. Oke, selanjutnya kita ke bab 3 ya teman-teman. Di bab 3 ini terdapat pasal 6 sampai 9 yang berisikan jenis, status, dan kedudukan. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa pegawai ASN dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan PPPK. Pengertiannya ada di bab 1 ya. Dalam pasal 7, PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi simpelnya itu perbedaan status PNS dan PPPK adalah kalau PNS diangkat sebagai pegawai tetap, kalau PPPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, atau bisa kita bilang tuh apa ya, seperti kontrak lah ya.
Nah, kalau PNS juga memiliki nomor induk pegawai, sedangkan PPPK tidak memiliki nomor induk pegawai. Dalam pasal 8 dinyatakan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Lalu dalam pasal 9 menyebutkan kedudukan pegawai ASN. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Dan yang kedua, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bab 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Fungsi, tugas, dan peran. Menurut pasal 10, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai sarana untuk merekatkan dan mempersatukan bangsa. Tugas dari ASN dijelaskan dalam pasal 11. Antara lain, 1. Melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, di mana kebijakan publik yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sebagai pegawai ASN yang memberikan pelayanan publik, maka pelayanan publik yang diberikan haruslah profesional dan berkualitas. 3. Merupakan tugas yang sangat penting, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh karena itu, menurut pasal 12, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, supaya bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Bab 5. Jabatan ASN. Menurut pasal 13, jabatan ASN terdiri atas 3 jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi terdiri atas 3 jenis, menurut pasal 14-15, yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan administrator adalah pejabat dalam jabatan administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas adalah pejabat dalam jabatan pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi, setiap jabatan yang ada itu ditetapkan sesuai dengan kompetensinya. Dan untuk menentukan ketentuan yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian, jabatan fungsional. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa di dalam ASN, jabatan fungsional ini terdiri dari jabatan fungsional keahlian, jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian selanjutnya dapat diuraikan terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pratama. Jabatan fungsional keterampilan diuraikan sebagai penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Sedangkan untuk ketentuan yang lebih lanjut tentang jabatan fungsional, baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan, diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi. Menurut pasal 19, dijelaskan bahwa jabatan ini memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintahan melalui A. Kepelomporan dalam bidang, kemudian pengembangan kerjasama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi. Bab 6. Hak dan kewajiban. Sesuai dengan pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki hak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K memiliki hak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, sesuai dengan pasal 23, ASN juga memiliki kewajiban, antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu kelembagaan. Maksudnya ialah menjelaskan tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem, dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan yang mengatur ASN. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada satu kementerian. Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Yang kedua adalah KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Dan yang keempat adalah BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Keempat lembaga tersebut masing-masing juga memiliki fungsi, tugas, wewenang, serta peran dalam menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Presiden. Wewenang Menteri. Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN, yaitu 1. Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia. Yang kedua, kebijakan umum pembinaan profesi ASN. Ketiga, kebijakan umum manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. Keempat, pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi. Selanjutnya, pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dan yang terakhir, penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu LAN. Fungsi LAN yang pertama adalah pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Yang kedua, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Yang keempat, pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Dan yang kelima, melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. BKN mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Fungsi BKN yang pertama,
pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Yang kedua, penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan yang ketiga, penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN. Selanjutnya adalah bab 8, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemindahan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal atau sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga struktural, sekretaris daerah, provinsi, dan kabupaten. Manajemen PNS meliputi 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, 5. Pola karir, terus promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya bab 9, yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan Presiden. Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan tinggi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah yang terdiri dari unsur internal dan eksternal dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam membentuk panitia seleksi pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan KSN. Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka, serta melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian atau assessment center atau mode penilaian lainnya. Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wali kota wajib
menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pembahasan selanjutnya adalah bab 10 yang membahas mengenai ASN yang menjadi pejabat negara. Bab 10 ini meliputi pasal 121 sampai 125. Pejabat negara sendiri adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya, yaitu berupa lembaga negara pendukung. Selanjutnya disebutkan bahwa pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK, BPK, atau KPK, kemudian menteri dan jabatan setingkat menteri, serta kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, merupakan pegawai ASN yang menjadi pejabat negara berdasarkan bab 10 yaitu pasal 122. Kemudian pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat diaktifkan kembali sebagai PNS dan dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, ketua atau wakil ketua DPR atau DPRD, serta kepala atau wakil kepala daerah wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai negeri sipil sejak mendaftar sebagai calon. Selanjutnya, bab 11 yang terdiri dari pasal 126 yang membahas tentang organisasi ASN. Dalam rangka mewujudkan wadah bagi penyaluran aspirasi ASN Republik Indonesia, dibentuklah organisasi ASN yang dinamakan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuannya adalah yang pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Kemudian, organisasi ASN ini memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem, merit, dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Korps Profesi ASN ini merupakan transformasi dari Korpri yang telah dibentuk sebelumnya, yang pada tahun 2014 harus berubah menjadi Korps ASN. Perbedaan pokok antara Korpri dengan Korps ASN adalah sumber dananya. Apabila kegiatan diadakan di Korpri, maka dananya bersumber dari APBN atau APBD. Sedangkan Korps ASN sumber dananya adalah dari iuran anggota. Sehingga setiap pengurus harus bersikap adil dan bijaksana dalam memanfaatkan uang iuran tersebut. Semua anggota Korps ASN akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Kita akan lanjutkan pembahasan ke bab 12 mengenai sistem informasi ASN. Sebelumnya pada bab 1 pasal 1 telah dijelaskan bahwa sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Dalam bab 12 pasal 127 dijelaskan bahwa sistem informasi ASN bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan. Sistem ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah, sehingga pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem ini memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Sistem informasi ASN terjaga keamanannya dengan menggunakan sistem teknologi yang canggih. Selain itu, pemerintah bisa dengan mudah mengakses sistem informasi ASN tanpa harus meminta dokumen kepada instansi pusat atau daerah. Untuk memperjelas pasal 127,
Di dalam pasal 128 dijelaskan di mana setiap dokumen yang termasuk dalam data informasi pegawai adalah dokumen tertentu seperti data riwayat hidup, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, surat kompetensi, serta surat lainnya yang mendukung keakuratan data pegawai aparatur sipil negara di setiap instansi pemerintah. Pada bab 13 ini dijelaskan tentang penyelesaian sengketa oleh ASN. Yang dimaksud dengan sengketa pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai. Penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif ini terdiri dari dua, yaitu keberatan dan banding administratif, di mana perbedaannya terletak pada pihak yang diajukan keberatan atau banding administratif. Pada keberatan, diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Pada banding administratif, diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Selanjutnya adalah bab 14. Pada bab ini dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai yang terletak pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 42 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2906 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang penyetaraan jabatan PNS, yaitu yang pertama jabatan eselon 1A Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. Kedua, jabatan eselon 1A dan eselon 1B setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Yang ketiga, jabatan eselon 2 setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Yang keempat, jabatan eselon 3 setara dengan jabatan administrator. Yang kelima, jabatan eselon 4 setara dengan jabatan pengawas. Dan yang keenam, jabatan eselon 5 dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Kemudian lanjut pada bab 15. Bab ini menjelaskan tentang ketentuan penutup, di mana pada pasal 132 dijelaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan berkebutuhan khusus. Kemudian pada pasal 133 dijelaskan tentang pelaksanaan sistem informasi ASN yang terdapat pada pasal 127 dan pasal 128, di mana sistem informasi ASN tersebut dilaksanakan secara nasional paling lama tahun 2015. Pada pasal 134 dijelaskan tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN, di mana peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan. Kemudian pada pasal 135 menjelaskan tentang penyebutan istilah PNS dan ASN. Pada saat Undang-Undang ASN ini berlaku, PNS pusat dan PNS daerah disebut sebagai pegawai ASN. Kemudian, pada pasal 136 sampai dengan pasal 139 dijelaskan tentang peraturan undang-undangan yang tetap berlaku dan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku sejak Undang-Undang ASN mulai berlaku. Peraturan yang tetap berlaku adalah yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan menjadi tidak berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian
ketentuan mengenai kepegawaian daerah yang diatur dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kemudian pada pasal 140 menjelaskan tentang pembentukan komite ASN, di mana komite ASN dibentuk paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ASN diberlakukan. Dan yang terakhir pasal 141 menjelaskan tentang waktu pemberlakuan Undang-Undang ASN, di mana Undang-Undang ASN diberlakukan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Januari 2014.